Berita yang lagi viral di seantero dunia datang dari negara Swiss. Warga tersohor Swiss, Nicolas Puech, yang merupakan cucu dari pendiri brand ternama Hermes, bikin kaget seluruh dunia dengan keputusannya yang kontroversial. Bagaimana tidak, Nicolas mewariskan kekayaan senilai 11 miliar dolar AS atau setara 172 triliun rupiah kepada tukang kebun yang identitasnya belum terungkap ke hadapan publik. Seperti yang dilansir entrepreneur.com, Nicolas Puech tidak memiliki pasangan dan keturunan. Bertahun-tahun ia juga hidup sendiri, nyaris tak pernah berinteraksi dengan kerabatnya. Nicolas Puech yang berusia 80 tahun adalah cucu pendiri Hermes, Thierry Hermes, yang menguasai 5,7% saham brand ternama itu. Nicolas Puech yang tinggal sendirian di istananya di Martigny adalah salah satu orang terkaya di Swiss, namun memilih hidup menyendiri di kota kecil Martigny dengan tukang kebun dan sejumlah ART-nya. Kabarnya tukang kebun Nicolas berasal dari Spanyol dan sudah puluhan tahun mengabdi kepadanya. Awalnya Nicolas ingin mewariskan kekayaannya untuk Yayasan Amal Dunia, namun tiba-tiba ia berubah pikiran, justru memilih tukang kebunnya yang berusia 51 tahun itu untuk menjadi ahli waris kerajaan bisnisnya. Bagi sebagian warga dunia, kisah Nicolas Puech dan tukang kebunnya itu bak cerita dongeng dalam buku Hans Christian Andersen. Benar-benar luar biasa, cucu pendiri salah satu brand tas ternama yang ada di seluruh dunia mewariskan uangnya 172 triliun kepada tukang kebunnya. Kalau aku jadi tukang kebunnya, aku bakal beli semua yang ada di mana aja, beli mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, dan aku bagi-bagiin pokoknya. Di Indonesia juga bermunculan berita viral yang tak kalah mengharukan. Salah satu yang memantik perhatian netizen Selasa kemarin adalah berita viral tentang curhatan driver ojek online yang curhat mengenai kehidupan getir yang dilakoninya kepada customer atau penumpangnya. Percakapan yang ditulis ulang oleh akun @ahquote bikin miris sebagian netizen. Driver online yang sudah tua itu seolah berpesan kepada penumpangnya yang masih kuliah agar jangan langsung menikah begitu tamat kuliah. Ketika si penumpang bertanya kenapa, si driver online itu curhat tentang anaknya yang dibiayai kuliah sampai S2, langsung menikah begitu lulus S2 tanpa bekerja lebih dulu. Bukan bapak nuntut minta dikembaliin uang yang selama ini bapak biayain untuk kuliahnya. Bapak cuma kecewa aja. Bapak kuliahi S1 sampai S2, ujungnya langsung nikah, gak kerja dulu. Anak mana tahu orang tuanya nyari-nyari uang buah anaknya kuliah sampai minjem duit ke rentenir. Maksud bapak itu bantu biayain adik-adiknya sekolah dulu. Ketika video itu diunggah ulang ke Instagram, ribuan komentar berdatangan dalam hitungan jam. Pro dan kontra pun terjadi. Lantas seperti apa tanggapan selebriti terkait curhatan driver online yang curhat tentang anak sulungnya itu? Mungkin maksud bapaknya ini bukan ke mikir anak itu sebuah investasi, tapi lebih ke ya kan udah kerja keras nyekolahin anak, terus nyampe lulus lagi, jadi mungkin ngerasanya pengen ngerasain gaji pertama, pengen tahu apa sih rasanya anak udah mulai di fase kerja, terus punya gaji pertama. Karena bagi aku sendiri pun gaji pertama itu sesuatu yang spesial banget gitu. Mungkin ya bapaknya pengen ngerasain itu kalau di sisi orang tua. Cuman mari kita berpositif thinking. Apa yang dirasakan oleh driver ojol ini memang sungguh sedih sekali ya. Tapi bagaimanapun tetap pilihan. Memang apa yang diharapkan manusia sebagai orang tua terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena banyak juga kejadian-kejadian serupa yang dialami oleh driver ojol ya, yang ibaratnya sudah berusaha membesarkan, menyekolahkan sampai jadi orang, akhirnya menikah. Tapi bagaimanapun kalau menurut kata hati saya, bahwa apa yang dilakukan oleh anak tersebut adalah pilihan dia untuk masa depannya. Paling sebagai orang tua hanya bisa mendoakannya. Jadi buat bapak driver ojol, ya mudah-mudahan apa yang bapak harapkan semua bisa terjadi dengan baik. Ya, jadi bapak juga bisa terhibur, anak bapak pun bisa langgeng nantinya, karena doa yang terbaik adalah doa orang tua kepada anaknya.
Memiliki anak sulung yang berbakti dan pengertian, peduli pada nasib orang tua dan adik-adiknya menjadi dambaan semua orang tua, termasuk Oki Agustina. Beruntung Keisha Alvaro, anak sulung dari pernikahannya dengan Pasha Ungu, sejak kecil seolah sudah mengerti keadaan orang tua dan adik-adiknya. Saat orang tua bercerai, Keisha yang saat itu baru berusia 9 tahun, langsung terjun ke industri hiburan untuk mengasah bakat sekaligus membantu perekonomian keluarga tanpa melupakan tugas utamanya yaitu sekolah. Setelah dewasa, Keisha pun ingin terus menjadi pengayom bagi Oki dan adik-adiknya, terlebih sebentar lagi bundanya bercerai dari Gunawan Dwi Cahyo. Aku selalu ngedukung apapun yang dia lakuin selama itu baik dan selama itu nggak macem-macem, gak neko-neko ya silakan. Ya support secara mental, ya biasa bunda sih kalau mau sama bunda ya ajak belanja, itu udah paling support tertinggi itu, ajak belanja ke mall itu udah support banget kalau buat bunda. Pasti happy dia. Belanja baju, tas, sepatu, apa. Yang penting bunda happy. Aku selalu bilang sama bunda mau habisin duit aja habisin. Aku nggak takut miskin. Bilang ya nggak dulu lah. Maksudnya jangan sampai bunda ataupun orang di luar sana ngelihat jadi sepele kesannya. Kalau misal tiba-tiba cepat ada orang baru, aku nggak mau gitu. Karena bunda juga butuh healing gitu. Bunda juga butuh pembiasaan lagi kan. Butuh pembiasaan kegiatan lagi yang biasa begini. Sekarang berubah kebiasaannya. Sekarang lebih fokus ke aku, ke Syakina, ke Nasya, ke Miro gitu. Jadi kalau untuk urusan lawan jenis, aku nggak mau melarang. Tapi kalau untuk nikah lagi ntar. Lalu benarkah agar Keisha fokus pada karirnya, Oki akan menjadi manajer bagi putra sulungnya itu? Karena justru karena ada ini aku bisa lebih support dia lagi gitu. Kalau mungkin kalau dulu kan lebih banyak waktu sama suami keluar kota, nemuin dia keluar di luar kota. Kalau sekarang aku bisa lebih, Bun aku temenin dong gitu. Aku ada waktu gitu. Jadi ya, kalau dia kan sambil biar bundanya nggak galau, jadi diajakin kerja sama dia. Jadi temenin dia. Iya. Dan untungnya udah pada gede anak-anaknya. Jadi giliran kita ini yang anak-anak ini yang support bunda gitu. Insya Allah aku mau bisnis juga, udah mulai. Terus mau syuting lagi nggak boleh sama Ica. Jangan. Bahaya kok. Ya pokoknya karena itu dia bilang kalau misalnya syuting kan kisi aja waktunya habis di syuting. Kalau misalnya aku syuting lagi, ya itu kasihan adik-adik yang lain gitu. Kalau dia selalu bilang gitu. Karena bunda umur 41 pun masih bisa bersaing kecantikan sama peran-peran lain, kasihan yang lain. Ya bunda jangan masuk lagi. Dari Bunda Oki dan Papa Pasha, Keisha punya 2 adik. Ia juga punya 4 adik sambung dari pernikahan ayahnya dengan Bunda Adelia. Sementara dari pernikahan ibundanya dengan Papa Gunawan Dwi Cahyo, Keisha punya 1 adik laki-laki yang baru berumur 7 tahun. Namun karena Bunda Oki bakal menjadi single parent untuk kedua kali, Keisha ingin fokus membantu biaya pendidikan Syakina, Nasya, dan Miro. Tapi benarkah Bunda Oki tidak rela Keisha mengorbankan kuliahnya demi menjadi tulang punggung keluarga? Benarkah Bunda Oki juga akan eksis lagi di industri hiburan? Oh enggak. Mungkin itu juga bentuk profesionalitas aku ya sebagai public figure gitu bisa dibilang. Ketika memang ada masalah rumah tangga atau keluarga gitu yang nggak menjadikan itu jadi masalah di pekerjaanku gitu. Jadi udah bisa misahin 2 hal ini lah antara real life sama kerjaan. Kenapa ya kak? Nggak tahu. Karena dibawa happy sih. Emang ya, keluarga cuek begitu kali ya. Maksudnya bukan cuek dengan ini. Kita nggak selalu memikirkan masalah gitu. Maksudnya ada masalah tapi nggak dipikirin terus. Jadi justru kalau ada masalah kita aja. Iya. Jadi aku juga ngabisin waktu sama anak-anak. Ya udahlah mau apa lagi yang kesedihan apa lagi sih, udah anak-anak udah pada gede, udah pada nerima semua, udah pada ngerti, udah pada bisa support bundanya ya. Nggak apa yang harus aku galauin gitu. Nah intinya kalau komunikasi udah baik, jadi mungkin kalau kemarin ada pihak mungkin nggak ngerti lah, ada pihak-pihak yang bikin panas, tapi sekarang alhamdulillah memang udah baik. Karena kan udah sama-sama dewasa, jangan sampai udah bikin anak ricu, lah gitu. Jangan sampai ricu cuma karena orang ketiga yang nggak jelas ini loh, asal usul dari mana, ini siapa gitu, tiba-tiba ngomong di TV, siapa dia, orang kenal juga kagak gitu, tapi ngomong bisa seenaknya. Udah nggak terlalu pusing. Kalau kita sekarang ya, aku sudah bilang komunikasi udah baik, ya sebaik juga untuk anaknya. Karena aku nggak mau nanti anak-anak, terutama Miro gitu kan, ngelihat orang tuanya harus berantem atau apa gitu.